Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Dan saya juga mau menyampaikan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat menyaksikan pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Perkenalkan, nama saya David, dan hari ini saya tidak sendirian. Ada beberapa teman kita yang akan ikut juga dalam pembahasan kita pada hari ini. Dan saya mau menyapa dulu ya satu-satu teman-teman kita di sini. Mungkin pertama untuk yang baru, ini ada teman kita yang baru yang mungkin belum pernah muncul sebelumnya. Saya mau sapa dulu. Shalom Kori. Halo, shalom semuanya. Ya, ini suaranya Kori ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang akan membawa pembahasan kita pada hari ini, Kak Prisil, shalom. Halo, shalom. Ya, lalu ada Mbak Arianti, Mbak Yanti, shalom Kak. Shalom. Ya, lalu di sini juga ada Evelyn, shalom. Hai, shalom. Ya, dan juga terakhir di sini ada Iren, shalom Iren. Hai, shalom. Oke, ya sebelum kita lanjut membahas pembahasan kita pada hari ini, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Mbak Yanti. Silakan. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai seri menyelidiki Alkitab. Biarlah Roh-Mu dari surga memberikan pengertian yang sempurna kepada kami, agar kami dapat memahaminya. Memberkati semua peralatan yang kami gunakan, agar dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan sesuatu apapun. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you Mbak Yanti. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada seri menyelidiki Alkitab. Dan puji Tuhan kita sudah sampai pada bagian yang 39. Hari ini kita akan membahas pembahasan kita yang berjudul keliru karena tidak teliti. Nah, apa maksudnya keliru karena tidak teliti? Ya, untuk melihat pembahasannya lebih lanjut, saya langsung serahkan kepada Kak Prisil. Silakan. Oke, thank you David. Mungkin tanya dulu nih, apa nih Fit keliru? Kalau dia dari judul keliru itu apa? Keliru itu kurang tepat atau salah. Kurang tepat atau salah? Oke. Yang lain tahu nggak istilah keliru? Kebalik. Keliru, kebalik. Oke, kebalik. Yang lain? Ya itu keliru itu ya yang salah, sesuatu yang salah. Oke, sesuatu yang salah. Ya, jadi ini ada sesuatu yang mungkin kita salah kalau kita tidak teliti. Nah, tidak telitinya dalam apa? Tentu saja di dalam membaca Alkitab gitu. Kan kemarin kita sudah bahas nih, ada langkah-langkah menyelidiki Alkitab. Kita sudah bahas ya, persiapan. Ada 4 persiapan, yaitu apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Persiapan yang harus kita siapkan apa aja? Persiapan. Oke, Alkitab. Kita harus mempersiapkan waktu juga. Mempersiapkan tempat atau situasi. Dan juga alat tulis. Oke, ya. Jadi ada perlengkapan ya, kita sudah bahas agak panjang lebar ya beberapa pertemuan. Nah, kita persiapan sudah nih. Lalu langkah berikutnya setelah persiapan kita sudah, kita berdoa kan, meminta tuntunan Roh Kudus. Dan hari ini langkah berikutnya yang akan kita bahas adalah ini, yang ketiga, yaitu di dalam menyelidiki Alkitab, ini kita harus baca Alkitab dengan teliti dan berulang kali. Dan tentu saja itu harus disertai dengan doa. Nah, ini yang harus kita
pelajari ya. Dan kenapa sih kita harus baca Alkitab dengan teliti dan berulang kali saat kita akan menyelidiki Alkitab. Mungkin ada orang tanya, kayaknya baca 1 kali aja cukup deh, gitu kan. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Mau tanya dari Kori dulu deh di sini. Gimana, Kor? Kalau baca Alkitab, misal gitu ya, kenapa sih harus berulang? Kenapa nggak cuma sekali aja? Kalau Kori sendiri gimana? Oke. Jadi kalau menurut saya ya, kalau membaca Alkitab, kenapa baca 1 kali aja itu nggak cukup ya? Karena kalau bagi saya pribadi, ada beberapa bahasa di Alkitab itu yang mungkin kita nggak paham ya. Seperti simbol-simbol atau istilah-istilah yang nggak familiar yang kita tahu. Nah, di sisi lain juga, kalau kita baca cepat-cepat pun akan sulit untuk diterima sama pikiran kita ya. Sekalipun kita menyiapkan waktu, tapi kalau dibacanya nggak diresapi dengan baik kan pasti juga akan membingungkan juga gitu. Jadi kalau baca sekali aja itu nggak cukup sih. Oke, thank you, Kor. Jadi kalau baca harus beberapa kali ya, Kor, harusnya. Betul. Oke, kalau Mbak Yanti dulu deh. Kalau Mbak Yanti gimana? Iya, memang seharusnya dan sebaiknya dan selayaknya membaca Alkitab itu harus beberapa kali. Karena kalau hanya sekali saja, hanya sepintas, hanya mengejar target seperti follow the Bible itu kan 1 hari 3 pasal misalnya. Itu kayak kejar target gitu. Itu nggak ada fungsinya sama sekali. Nggak ada manfaat gitu. Jadi memang harus kita baca beberapa kali agar kita paham. Gitu. Oke, thank you Mbak Yanti. Dari Evelyn, gimana Evelyn? Kalau menurut Evelyn butuh nggak? Perlu nggak? Perlu sih. Kalau baca sekali nggak dapat banyak gitu. Kalau cuma baca sekali kan misal bacanya kurang fokus, ya nggak dapat apa-apa. Oke, nggak dapat apa-apa ya malah kadang. Oke, thank you. Jadi sengaja dari sini aja udah cukup jelas ya kenapa sih harus membaca berulang kali dan teliti kayak gitu. Tetapi saya mau ingatkan untuk masalah membaca ini ya, membaca harus berulang kali dan dengan teliti, kita ini ada pembahasan sebenarnya di seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-20. Di situ kan dijelaskan kenapa kita tidak boleh membaca Alkitab, ya disarankan ya, untuk tidak terburu-buru. Nah, yang ini siapa nih mau jelaskan? Iren dulu deh, Iren. Ingat nggak pembahasan ini nih, tidak terburu-buru? Kenapa nih, Ren? Kita nggak boleh buru-buru nih. Ya karena kalau kita terburu-buru misalnya makan, makanan itu nggak kecerna dengan baik. Nah itu sama aja kalau kita membaca Alkitab, kita terburu-buru kan kita nggak merhatiin setiap katanya kan. Nah itu juga kita nggak akan dapat manfaatnya, kita nggak akan ngerti banyak dari Alkitab itu. Oke, thank you Iren. Masih ingat ya, David yang menjelaskan bagian ini. Gimana, Fit? Ya, seperti yang Iren bilang tadi ya, misalnya aja kayak kalau kita makan, kalau kita buru-buru langsung menelan makanan itu tanpa kita kunyah dengan baik-baik, di perut tidak akan tercerna dengan baik makanan itu. Nah, itu bicara tentang makanan secara fisik. Begitu juga dengan kalau kita berbicara tentang makanan rohani, bread of life, atau roti kehidupan, yaitu adalah Kristus, firman Tuhan. Ya kan? Itu pun kita nggak bisa buru-buru di dalam membacanya. Karena salah satu kutipan yang di sini juga di pembahasan ini katakan, bahwa hanya sedikit manfaat yang diperoleh ketika kita membaca kitab suci secara terburu-buru. Gitu. Jadi hanya sedikit manfaat. Bahkan di kutipan itu juga dikatakan bahwa 1 atau 2 ayat itu lebih baik dibaca dengan perlahan, dengan pelan, daripada 1 pasal dibaca dengan terburu-buru. Gitu. Jadi meaning-nya atau arti yang kita dapat, manfaat yang kita dapat kalau kita membaca hanya mungkin 1-2 ayat, tapi kalau kita baca dengan baik, dengan tidak terburu-buru, itu
jauh lebih bermanfaat ketika kita membaca satu pasal mungkin ya, tapi dengan buru-buru atau cepat-cepat. Jadi ya, memang prinsip kita di dalam menyelidiki Alkitab, salah satunya tidak terburu-buru di dalam membaca, gitu Kak. Oke, thank you. Jadi ini cukup jelas ya, kenapa sih nggak terburu-buru. Dan hari ini saya ingin memberikan 2 alasan bagi saya secara pribadi ya, kenapa sih kita harus baca Alkitab tuh dengan teliti dan berulang kali. Ya, yang pertama tuh agar kita ini bisa menemukan harta yang terpendam. Coba kalian bayangkan kalau misalnya ini kan kita pernah ya bahas mengenai seri harta yang terpendam kan. Menurut kalian kalau ada orang lagi simpen harta, apakah di permukaan yang agak nongol-nongol gitu kan, atau agak kelihatan muncul, atau mungkin cuma yang ya nggak dalam lah, paling hanya 30 cm gitu. Apakah seperti itu hartanya disimpan? Ya enggak sih, Ci. Kalau nyimpen harta kan di atas ya bakal dicuri sama orang. Jadi nyimpen ya harus di bawah. Jadi harus yang agak dalam gitu ya? Heeh. Kalau bisa 2 meter gitu. 2 meter. Kalau kali nyimpen harta kira-kira mau dalam atau nggak usah lah? Gitu. Di beton. Waduh, di beton katanya. Oke, jadi alasan pertama, kenapa sih kita harus baca itu dengan teliti dan berulang-ulang? Sama seperti ilustrasi ini ya. Itu kita kalau mau menemukan harta yang terpendam itu tidak hanya satu kali gali, srek gitu kan, satu kali sekop, langsung ketemu. Tapi berkali-kali gitu, berkali-kali berulang-ulang dan kita bisa temukan harta yang terpendam itu. Begitu juga dengan saat kita membaca firman Tuhan. Agar kita bisa mendapatkan harta yang terpendam itu, nah kita butuh nih membacanya berulang kali dan juga kita harus bacanya dengan teliti. Nah, kita kan juga sudah belajar kan yang lalu, kita harus bandingkan juga dengan terjemahan lain. Kita juga harus bersabar. Ya, Fit ya, masih ingat? Benar ya? Kak, benar. Kalau belum ketemu jawabannya juga ya bersabar. Ya itulah mempelajari firman Tuhan. Nah, ini alasan pertama ya. Kita lanjut ke alasan berikutnya. Alasan kedua nih. Alasan kedua, kenapa sih kita ini kalau membaca firman Tuhan itu harus dengan teliti dan berulang kali, yaitu agar tidak salah di dalam memahami sebuah cerita. Karena ada beberapa kasus nih ya, termasuk saya sebenarnya, akhirnya saya salah memahami sebuah cerita. Kenapa? Karena selama ini hanya dengar dari orang lain, ya. Kedua, saya membaca Alkitab sekilas aja, ya pokoknya dibaca, gitu kan, terbaca. Nah, itulah sebabnya ada beberapa cerita yang akhirnya salah, gitu. Kan bahaya juga kan, kalau kita salah memahami sebuah cerita yang ada di Alkitab, ya, kayak gitu. Nah, kali ini saya mau kasih contoh nih. Apa saja sih yang mungkin beberapa dari kita ada yang keliru, tapi mungkin ada yang sekarang sudah tahu, oke? Saya akan kasih kuis Alkitab, anggaplah hari ini kalian mendapatkan pertanyaan. Nanti saya pilih ya, siapa yang akan mencoba menjawab, karena saya tahu beberapa di sini udah tahu nih. Tapi harusnya udah tahu semua sih kok hari ini. Oke, pertanyaan pertama. Ya, ini gampang nih. Bolehlah semua bersuara kalau tahu. Ini, berapa pasang dari setiap jenis binatang yang masuk ke dalam Bahtranu? Sebelum ini ya, sebelum hujan ya. Berapa pasang dari setiap jenis binatang yang masuk ke dalam Bahtranu? Yang haram 1 pasang. Yang haram 1 pasang, yang halal 7 pasang. Tergantung yang halal, yang haram. Kalau yang haram itu ya 1. Kalau yang halal itu ya 7. Oke. Ya. Ya nggak sih, Ce? Benar. Ini mau tanya dulu nih. Ini semuanya udah tahu nggak? Jawabannya kayak gitu. Kalau ini saya lupa, Kak. Lupa? Saya ini lupa. Lupa apanya nih, Fit? Lupa, ini kan pernah baca juga, pernah bahas, tapi ya dikasih pertanyaan kayak gini lagi, langsung kayak, berapa ya kemarin? Jadi lupa. Oke, lupa. Kalau dari Mbak Yanti? Sama seperti Iren. Sama ya? Kori? Halal kayaknya kurang pas ya, karena di Alkitab kan ada perikopnya yang halal dan
tidak halal. Kalau haram itu kesannya kayak sesuatu yang apa ya, lebih sarkas gitu. Oke. Ini berapa pasang nih? Sama ya. Sebelumnya juga udah tahu ya. Oke. Kita lihat ya ayat Alkitabnya ya. Di sini ada tulisannya. Kali ini boleh minta tolong siapa ya? Ini deh. Evelyn boleh baca ayat ini? Oke. Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Kejadian 7 ayat 2. Oke, good. Thank you. Jadi benar ya teman-teman, kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya sih dulu saya sering dengarnya tuh pokoknya yang masuk sepasang. Saya nggak tahu ya, kalau teman-teman di sini ternyata udah tahu semua gitu. Tapi dulu tuh sering dengarnya ya masuk selalu sepasang gitu kan. Tapi ternyata memang mereka masuk itu sepasang demi sepasang. Tetapi jenisnya itu kalau untuk binatang yang tidak haram dikatakan ada 7 pasang. Dan binatang yang haram itu 1 pasang. Nah, ini yang dicatat oleh Alkitab. Jadi kalau kita baca dengan teliti sebenarnya dari sini kita kita bisa melihat gambaran yang lebih luas lagi nanti saat kita menyelidiki firman Tuhan. Detail-detail kecil yang mungkin menurut kita ini detail kecil lah ya, 7 dan 1. Tapi ini sangat penting. Nah, tapi kan kita tidak membahas itu ya. Di sini saya hanya mau kasih contoh. Oke, pertanyaan kedua. Ini juga mudah ya. Coba manakah pernyataan yang benar? Silahkan dibaca semua. Semua dibaca dulu ya. A, B, C, dan D. Nanti yang menjawab saya minta mulai dari siapa ya? Mbak Yanti dulu deh. A, B, C, dan D. Boleh pilih. Dari Mbak Yanti dulu. Nanti saya akan tanya semuanya kok. Tapi bergantian. Dibaca baik-baik ya. Ini langsung aja sih teman-teman. Maksudnya nggak perlu kalian buka Alkitab dulu. Buka Alkitab dulu. Enggak, yang biasanya udah sering kita tahu atau dengar gitu. Aku ya, Pris. Ya, boleh Mbak Yanti. Silahkan. Yang mana? C. Yang mana? C. C. Oke, C. Mbak Yanti C. Oke. Next, David. Semoga nggak salah ya. Semoga nggak salah. C. C. Oke, Cory. D. Oke, Cory D. Oke, Iren dulu, Iren. C. Oke, Iren C. Evelyn. C. C. Oke. Kenapa Iren dan Evelyn saya tanya terakhir? Karena itu pelajaran mereka, sudah pernah. Jadi harusnya masih ingat. Oke. Ini kan ada beberapa pernyataan ya tentang Nuh. Kita coba lihat jawabannya. Yang benar adalah, ya itu C jawabannya. Hujan turun tuh pada hari ke-8 setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Benarkah itu? Kita lihat ya ayat Alkitabnya. Kali ini minta tolong Cory deh yang baca. Silahkan Kor, dibaca. Baik. Kejadian 7 ayat 7 dan 10 ya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Oke. Jadi kalau ayat di sini setelah 7 hari, berarti setelah 7 hari pada hari yang ke-8. Ya, good. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi setelah 7 hari, jadi mereka masuk dulu dalam bahtera. Jadi kalau misal nih kita nonton film deh ya, kadang tuh nonton film, ada kan yang kadang tuh begitu ditutup pintunya langsung hujan, benar nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Iya, benar-benar. Benar ya? Benar. Malah sudah rintik-rintik baru mereka masuk. Ada juga yang kayak gitu. Jadi rintik-rintik mereka mulai masuklah dalam bahtera. Ya. Benar. Ada juga yang kemarin tuh saya tonton, mereka begitu tutup pintu langsung hujan. Nah, sebenarnya kalau kita baca Alkitab dengan teliti dan atau mungkin kita berulang kali baca, kita akan temukan bahwa hujan itu turun setelah 7 hari atau kita bisa bilang pada hari yang ke-8-nya setelah Nuh dan semuanya sudah masuk dalam bahtera. Nah, ini ya. Ini contohnya nih, kenapa sih kita harus baca dengan teliti. Oke?
pertanyaan berikutnya. Oke, siap-siap ya pertanyaan berikutnya. Kali ini saya mau tanya, berapa lama, nanti saya akan tanya ya. Mungkin kali ini Kori dulu lah yang jawab ya. Berapa lama akhirnya Yakub mendapatkan Rahel sebagai istrinya setelah ia menikahi Lea? Pertanyaannya ya. Jadi berapa lama sih Yakub ini akhirnya bisa mendapatkan Rahel sebagai istrinya ya? Setelah ia menikahi Lea. Kita ingat ya ceritanya Yakub kan dia bekerja sebenarnya untuk mendapatkan Rahel, tapi kan ditipu kan, istilah gitu yang dikasih Lea. Nah, setelah dia menikahi Lea ada berapa lama? Berapa lama akhirnya si Yakub ini bisa mendapatkan Rahel? Berapa lama, Kor? Kalau nggak salah 7 tahun. 7 tahun. Oke, kali ini nggak ada. Kali ini pertanyaan bukan pilihan soalnya. Oke, 7 tahun. Next, siapa dulu ya? Evelyn dulu. Berapa lama Evelyn? Sama sih kayak Kori 7 tahun. Oke, 7 tahun. David. Sekarang nggak ada ini ya optionnya ya. Nggak ada option, Fit. Ini short answer ya, short Iya. answer. 1 minggu. 1 minggu. Oke, 1 minggu. Mbak Yanti. Iya, 1 minggu. 1 minggu. Oke. Iren. Janjinya kalau nggak salah tuh katanya itu kan hitungan 1 minggu, tapi kenyataannya itu kan 7 tahun kalau nggak salah. Baru itu. Ya kan? Pilih salah satu, Iren. Ya itu ceritanya, cuy. Oh, ceritanya. Ingatku nggak gitu. Oke. Kita coba ya. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya tuh ada. Saya pakai Alkitab, ayat Alkitab. Oke. Coba kita baca. Khususnya ini ya. Bolehlah. Kita baca semua ayat lah ya. Boleh minta tolong siapa ya? Iren deh baca. Iren baca. Oke. Kejadian 29 ayat 26 sampai 27. Jawab 8. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asalkan engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Oke. Dari sini bisa dapat ya. Genapilah dahulu berapa lama? 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Anakkunya ini maksudnya dengan si Lea ya. Nah, kemudian anakku yang lain yaitu Rahel akan diberikan kepadamu asal engkau bekerja lagi. Jadi Rahel itu menjadi istrinya Yakub itu memang dia harus bekerja lagi 7 tahun, tetapi Rahel sah menjadi istrinya, dikasih jadi istrinya itu dalam waktu berapa lama setelah dia menikahi Lea berarti jawabannya? 7 hari. Ya, ini ya. Kita baca ayat selanjutnya. Benarkah demikian? Apakah kali ini si Laban berbohong lagi kepada Yakub gitu kan? Maksudnya apakah ditipu lagi gitu kan? Setelah seminggu ya, nggak dapat gitu. Nah, kita coba baca dulu. Kali ini minta tolong siapa ya? David boleh baca? Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel. Anaknya itu menjadi istrinya. Kejadian 29 ayat yang ke-28. Oke. Jadi dia menggenapi dulu 7 hari perkawinan. Baru dikasih. Nah, ini nggak tahu ya, apakah keesokan harinya baru dikasih ya. Kalau keesokan harinya berarti hari yang ke-8. Dia dapat. Nah, kurang lebih yang pasti bukan 7 tahun kemudian baru dikasih si Rahel menjadi istrinya. Nah, hanya itu sih. Mungkin kalau kita baca dengan teliti, baca dengan berulang kali, kita akan temukan. Oh, ceritanya yang benar seperti ini. Nah, itu aja sih. Oke, next. Saya masih ada 2 pertanyaan. Oke ya, 2 pertanyaan. Kali ini ada pilihan gandanya. Teman-teman A, B, C, dan D. Berapa jumlah anak Lot?
A, B, C, dan D. Silahkan dijawab. Kali ini minta tolong dari Kori dulu lagi. Kira-kira Kor berapa jumlah anak Lot? B. Oke, Kori yang B. Oke, next. Mbak Yanti. Berapa jumlah anak Lot? 2, B. B, 2. Oke. Evelyn. Berapa jumlah anak Lot? B. B. 2. Oke. Iren. Berapa jumlah anak Lot? 2. 2. Oke. David. Berapa jumlah anak Lot? Kali ini saya bersyukur ada optionnya ya. Yang pasti lebih dari 2. Oke. David jawab yang C. Oke. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menjawab. Kita akan lihat ya, berapa jumlah anak Lot. Oh, tunggu. Ini karena David punya jawaban yang paling berbeda sendiri. Kenapa nih, Fit? Lebih dari 2? Seingat saya sih, memang lebih dari 2 ya anaknya. Tapi nggak tahu nih, saya lupa atau bagaimana. Oke, lebih dari 2. Tahu dari mana? Nggak ingat juga. Karena persis kisahnya sih aku lupa. Tapi ada anak yang nggak ikut kan ya waktu itu. Oke, ada Iya. anak yang nggak ikut. Iya. Oke, kita akan lihat jawabannya ya. Nah, mulai dari sini mungkin kita agak harus lebih teliti lagi ya. Kali ini kalau kita bicara ketelitian ya, lebih teliti lagi dan mungkin kita harus bandingkan dengan terjemahan lain. Nah, ini sekalian ngajarin. Oke, kita coba lihat ya. Berapa jumlah anak Lot? Kali ini belum ada jawaban, tapi saya mau kasih ayat-ayat Alkitabnya dulu. Baru nanti kita coba jawab bersama. Mulai dari yang terjemahan baru. Ini semuanya dari Kejadian 19 ayat yang ke-14 ya, teman-teman. Coba boleh dibaca oleh Iren ayatnya. Oke. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Oke. Ini di-keep dulu ya. Oke, thank you. Coba kalau misalnya dari sini ada yang punya bayangan nggak? Berapa sih? Gini, saya tanya dulu deh. Lot itu kan selamat nih ya, selamat kan? Nggak ikut binasa kan di kota ini, Sodom dan Gomora. Itu dia selamat itu dengan berapa anak? 2. Dia keluar dengan berapa? 2. Oke. Kori dengan berapa anak keluar? 2. Oke. Dan kalau di sini dia berbicara dengan siapa? Oh, Kedua iya, ada bakal anak menantunya Bakal menantu itu artinya apa? akan menjadi anak, tapi bukan anak kandung. Oke, ini masih calon ya, yang akan kawin ya. Oke, ini di-keep dulu ya. Di-keep dulu ya. Di-keep dulu ayat ini. Oke. Kalau David deh, kalau baca ini gimana, Fit? Ayat ini. Jawaban masih sama atau berubah, Fit? Kalau berdasarkan ayat ini, Mm-mm. cuma ayat ini atau bagaimana, Kak? Ya, ayat ini aja deh. Anggap ayat ini aja. Kalau cuma ayat ini aja informasinya, ya kita tahu di sini ada 2 anak perempuan. Gitu, 2 anak perempuan milik Bapak Lot. Kalau cuma ayat ini saja. Oke. Mm-mm. 2 anak perempuan ya. Oke. Mm-mm. Kita coba lihat ILT 3-nya. Kali ini minta tolong Mbak Yanti boleh baca. Dan keluarlah Lot untuk berbicara kepada menantu-menantu lelakinya yang mengambil anak-anak perempuannya. Nah, oke. Kalau dari sini ada yang berbeda nggak, Mbak Yanti? Dengan yang TB? Dengan yang Berbeda versi TB? sekali. Nah, bedanya apa nih, Mbak Yanti? Coba jelaskan dulu. Satunya masih bakal menantu, yang ini sudah jadi menantu. Nah, yang ini sudah jadi menantu ya. Oke. Yes. Sekarang kita mau coba bandingkan dengan King James. Nah, kalau yang Inggris saya minta tolong David lah baca. Fit, tolong baca Fit Inggrisnya. Okay, and Lot went out and spake unto his sons-in-law, which marry his daughters. Oke. Married. Ini Inggris saya kan nggak begitu bagus ya, tapi kalau sudah ada kata ini juga, ini kan berarti sudah terjadi kan? Sudah menikah. Ya, sudah terjadi artinya sudah menikah. Ya.
Artinya ada anak-anak Lot yang kalau yang bareng sama Lot kan masih gadis tuh, benar? Kita tahu ceritanya ya. Pada ingat nggak? Ini saya nggak ambil cerita keseluruhan nih Iya, soalnya. ingat. Iya kan, masih gadis kan. Nah, tapi berarti kalau Lot ini keluar kasih tahu menantunya, ini udah bukan calon menantu lagi nih berarti. Karena sudah nikah sama anak-anaknya, anak-anak perempuannya. Berarti dia punya anak berapa? 4. Lebih dari 2 yang masih gadis. Ya, benar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan berapa jumlah anak Lot, paling aman ya. Paling aman kita akan jawab lebih dari 2. Itu jawabannya. Kenapa? Karena yang diceritakan kan memang ya kalau yang di Inggris ya tadi coba kita cek. Tuh. Nah, kita cek lagi. Ini tidak disebutkan angka ya, tapi ini kan ada banyak ya. Benar ya Fit ya, kalau ada S di belakang ini setidaknya anak perempuannya lebih dari satu lebih ya. dari satu, plural. Nah, dan his sons-nya ini juga sama ya. Artinya lebih dari 1. Kita nggak tahu ada berapa. Jadi paling aman kalau misalnya ada pertanyaan berapa jumlah anak Lot, lebih dari 2. Nah, itu paling amannya. Oke. Nah, dari sini pun kita bisa belajar nih. Ternyata kalau kita baca dengan teliti lagi ya, teliti lagi terus kita bandingkan lagi dengan terjemahan lain, kita akan temukan. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah ini. Nah, coba dibaca lagi. Cari manakah pernyataan yang benar. Ya, ada A, B, C, dan D. Silahkan. A, B, C, dan D. Nanti yang menjawab mungkin mulai dari Iren dulu nanti ya. Teman-teman ini kalau yang di YouTube juga boleh sih kalau mau ikutan menjawab. Tapi jangan dengarkan jawabannya dulu ya. Jadi awal-awal kayak gini. Boleh juga ikut menjawab. Ini aku langsung jawab atau? Ya, langsung jawab Iren kalau sudah ketemu jawabannya. Udah ketemu. Oke, Oke. yang mana Iren? Hah? Pernyataan A, B, dan C tidak ada yang benar. Oke, pernyataan A, B, dan C tidak ada yang benar. Oke. Yang D ya berarti jawabannya. Oke, thank you Iren. Ganti. Oh, ganti. Boleh. Yang ini boleh ganti. Boleh ganti. Boleh, hapus dulu ya. Dihapus dulu ya. Apa? Ganti apa? Kalau C itu meragukan. Oh, kalau C meragukan. Kenapa? Karena aku nggak ingat. Gitu, seingatku nggak ada tulisannya berapa kali M. Oh ya, oke. C aja deh, C aja. C. Yakin C? Nah, itu dia. Ingat. Nggak apa-apa dijawab aja. Yang diingat aja deh. Yang diingat Iren deh. D aja. D. Oke, Iren D. Oke. Udah ya, D ya. Oke. D, saya mau beralih ke Evelyn. Evelyn apa? B atau enggak C? Wih, pilih salah satu. Tunggu, salah cap satu. cup ya, cap cup. Cap cup, kembang gue coba mana mau dicup. B. Oke, B. Jawaban Evelyn adalah B. Oke, Mbak Yanti. C. Wah, ini beda-beda kali ini. Ada B, ada C, ada D. Oke, sama mau jawab A. Oke, Cory, apa? D. Oke, David. Ini saya nggak tahu jawabannya ya. D aja deh. D aja. Kok nggak ada yang mau pilih A sih? Gimana sih? Kurang lengkap. Ini B, C, D-nya udah ada yang milih nih. Oke lah kalau gitu. Kita mau lihat ya jawabannya. Ini tahu nggak ceritanya? Yang ini loh, Petrus menyangkal Yesus detik-detik sebelum Yesus mau disalib ya. Ini mengerti kisahnya kan? Yang ini maksud saya. Iya. Oh, oke. So, dia mengerti kisahnya. Oke. Kita akan coba jawab.
Apa jawabannya? Kita baca ayatnya dulu. Saya mau kita bandingkan. Nah, khusus untuk pertanyaan ini sekalian ya cara belajar Alkitab ya, saya mau sharing. Khusus untuk ini kan cerita ini pasti ada di kitab, nah ini buku sakti, kata Mbak Yanti. Buku saktinya Mbak Yanti, itu kan ada kan Mbak Yanti, kisah ini ada di mana aja. Atau kita bisa lihat kemarin yang sudah dijelaskan David, yaitu lihat apa Fit? Kisah ini ada di mana aja? Itu di bawah ayat referensi yang di bawah judul perikop. Benar. Ada ayat referensi yang di bawah judul perikop, nah itu ada ya. Nah nanti kalau ada cerita yang dia ada beberapa, maksudnya kisah ini kalian bisa temukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Khusus yang ini ya. Di keempat kitab Injil itu ada semua. Tetapi karena kita ini mau lebih teliti lagi, jadi saat kita mempelajari sesuatu, jangan hanya membaca satu saja. Sudahlah, memang lagi bukanya Matius aja. Atau pas lagi buka dapatnya Yohanes, kisahnya, nggak usahlah dibandingkan dengan kisah yang lain. Nah, hari ini saya mau coba buktikan. Oke? Kita akan coba buka kitab Markus. Nah, ini ceritanya panjang ya. Ini ceritanya panjang, teman-teman. Saya ambil dari TB, ILT3, sama King James-nya. Sementara ini ya. Coba dilihat, ini kan Petrus menyangkal ada 3 kali. Ada 3 kali ya, 3 kali. Ini dari yang pertama nih, dari kisah yang paling pertama banget, yaitu dikatakan pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, boleh lanjutannya dibaca oleh Evelyn? Berkata apa, Evelyn, sampai yang merah ini selesai? Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Kau ia pergi ke serambi muka, kurung dan berkokoklah ayam. Oke, dan berkokoklah ayam. Ayam. Ini baru yang pertama nih. Dia nyangkal yang pertama kan? Ayamnya berkokok nggak? Enggak. Ini. Berkokok. Berkokok. Tapi ini. itu dalam kurung. Nah, nanti kita lihat terjemahan lain ya, dan King James-nya. Oke? Lalu dilanjut. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Ini berarti yang penyangkalan yang keberapa? Kedua. Nah, benar, yang kedua. Ya kan? Kedua. Lanjut lagi. Mana? Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Berarti ini penyangkalan yang keberapa? Ketiga. Nah, lanjut. Ayat berikutnya, nah ini mau kasih highlight. Dan pada saat itulah, apalagi? Boleh dibaca lanjutannya, berkokoklah ayam untuk? Kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku." Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke, thank you. Jadi kalau kita bandingkan dengan Matius, Lukas, dan Yohanes, memang hanya ayam berkokok gitu kan, setelah penyangkalan 1, 2, 3, terus ayam berkokok. Hanya di kitab Markus yang dia menjelaskan dengan detail dan berkokoklah ayam pada saat penyangkalan yang pertama. Lalu dia sangkal lagi, berkokok lagi. Dan saat berkokok yang kedua, disitulah Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, saya juga pertama ini berpikir, ini kan ada tanda ini ya, ada tanda kurung ya. Tadi seperti yang Evelyn ya, yang tadi bilang ya, Evelyn Kak Iren tadi. Evelyn. Oh, Evelyn ya. Kita mau cek ILT 3-nya. Cek ya. Kali ini tidak dibaca full. Nah, ini.
mulai ayat ini. Dia menyangkal sambil berkata, aku tidak tahu, bahkan tidak mengerti apa yang engkau katakan. Ini penyangkalan yang pertama. Dan dia keluar ke pelataran depan dan berkokoklah ayam jantan. Ini versi ILT 3-nya. Kali ini nggak pakai kurung. Jadi memang dijelaskan, oh memang ada nih berkokoklah ayam jantan. Dilanjutkan sama, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ini sama. Sekarang kita lihat King James-nya. Kalau yang ini minta tolong David dong, boleh baca yang ini aja. Yang dari 68 ini deh. Okay. But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch, and the cock crew. Sama? Dengan yang sama. Lain-lainnya? Maksudnya terjemahan lain? Sama ya? Sama. Lanjut, yang bawah ini gimana? Before the cock crew twice, thou shalt deny me thrice. Sama? Sama. Sama. Oke. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar Alkitab nih, sekalian saya sharing ya, selain kita melihat terjemahan lainnya, bisa juga kita bandingkan, khususnya di kasus-kasus yang seperti ini ya, yang mungkin ada ceritanya di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, untuk kita bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap lagi, kita harus lebih teliti membacanya, yaitu dengan cara kita bisa membandingkannya. Jadi jangan hanya satu. Dan ini udah dibahas ya, kenapa kita butuh penulis lainnya, maksudnya butuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan lain-lainnya. Kenapa tidak hanya satu penulis? Nah, ini salah satu juga alasannya. Oke? Semoga ini bisa dipahami. Oke, dari sini, kalau misalnya kita ditanyai, kembali lagi ke pertanyaannya tadi, manakah pernyataan yang benar? A, B, C, atau D? Yang mana? D. A. Iya, yang benar berarti A, Fit, maksudnya. Oh, yang A ya? Karena memang sengaja sih kasih apa ya? Kasih pertanyaan yang saat Petrus menyangkal Yesus yang pertama, berkokoklah ayam. Karena ini kan ada pilihannya ya. Benar. Kita bukan cari cerita lengkapnya ya. Kalau cerita lengkapnya setelah itu baru berkokok lagi 2 kali, setelah menyangkal 3 kali. Nah, itulah kenapa kali ini pilgan. Oke. Kali ini pilgan gitu kan. Pernyataan yang Sekarang hanya ya, ada di pertanyaan salah semua jawabannya. Makanya tadi saya bilang kok nggak ada yang jawab A sih kan gitu. Oke, ini ya. Tapi dari sini belajar lah ya kita sesuatu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kali ini juga harus teliti, tapi sebenarnya dengan membandingkan juga dengan terjemahan lain. Oke, pertanyaan yang sering didengar. Apa makanan yang Yakub berikan kepada Esau sebagai ganti hak kesulungan? Apa? Silahkan dijawab. Ini tidak ada pilihan gandanya. Saya mau dari David lah kali ini. Sekali-sekali David dulu jawab. Apa, Fit? Sebentar ya, saya mikir dulu, Kak. Boleh. Saya berpikir dulu, Kak. Makanan yang Yakub berikan kepada Esau sebagai ganti hak kesulungan. Ini ya, makanan yang Yakub berikan kepada Esau ya? Ya, yang Yakub berikan kepada Esau. Ini kan dia pulang berburu kan, ceritanya. Kalau nggak salah lentil kah? Lentil deh. Lentils, kacang polong-polongan. Oke, lentils. Mbak Yanti? Kacang merah. Kacang merah. Oke. Kori? Sup kacang merah. Oke, diperjelas sup kacang merah. Oke. Iren? Yang kalian tahu aja, Iren dan Evelyn. Iren dulu. Kalau nggak salah ingat itu, aku lupa namanya, cuman kalau nggak salah ingat tuh, Esau bilangnya tuh yang merah-merah. Apa itu namanya tuh? Ya itulah. Oke, yang merah-merah. Oke. Buah naga kata Kori. Oke, yang merah-merah ya, tapi nggak tahu apa ya, Iren. Oke, Evelyn. Apa ya? Sup apa gitu loh, depannya apa gitu loh, karena warnanya merah elam. Oh ya, Edom, bener Iren, Edom.
sup edom gitu kah namanya? Betul nggak sih? Tunggu. Apa ya? Pokoknya sup warna merah. Kacang merah. Atau bukan ya? Apa Oke lah. ayo? Loh, Ya pokoknya sup warna merah. Oke, sup warna merah. Oke, itu jawaban paling aman, sup warna merah. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, apa sih makanan yang Yakub berikan kepada Esau? Kita coba lihat beberapa terjemahan lagi ya, mulai dari TB. Kori boleh bantu baca nggak? Kejadian 25, ini dari Kejadian 25 ayat 34 ya, semua. Tapi ini versi yang TB dulu. Silahkan, Kor. Kejadian 25 ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Oke, jadi ada roti dan masakan kacang merah yang diberikan. Next, ada ILD 3. Boleh minta tolong Evelyn baca? Oke. Kejadian 25:34, lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Oke, Kejadian 25 ayat 34. Oke, thank you Evelyn. Jadi ada roti dan sup kacang merah. Oke, kita lihat King James-nya. Silahkan David, boleh baca? Then Jacob gave Esau bread, pottage of lentils. Ya. Jadi apa, Fit? Yang dikasih? Yang dikasih bread and pottage of lentils. Roti dan pottage ini apa ya? Sup kah? Benar, sup yang kalau kemarin sih sempat cari-cari itu sup tapi kayak yang agak kental gitu. Berarti ini sup kacang polong gitulah. Ya. Atau sup lentils gitu. Nah, sebenarnya saya coba cari di bahasa apa ya? Ini interlinear ya. Nah, ini saya masukkan nih. Ambilnya di mana? Ini sama nih. Ada then he ate of lentils gitu kan. Terus ada bread juga. Jadi ada lentils juga, ada bread gitu. Nah, di sini yang mau saya share, sebenarnya saya coba cari-cari. Apa sih lentil nih? Ini salah satu yang dipakai biasanya. David suka pakai yang ini, Noah Webster. Ini lentil gitu kan. Saya mau bedakan antara apa sih lentils dan beans itu sama atau berbeda. Ini kacang-kacangan ya, apa ya? Kalau David bilang polong-polongan ya, Fit ya. Bean ini ya. Ya. Kalau kacang-kacangan nuts ya, kita bilangnya ya. Nuts. Nah, ini ada lentil. Dia biasanya agak bulat tapi dia flat, lentil itu. Ya. Nah, kok yang ini, ini contohnya kalau beans itu ini kacang merah. Kacang merah. Kenapa saya tuh sampai cari yang seperti ini? Karena ingin tahu aja sih, apakah memang lentil dan kacang merah tuh sama? Kalau sama ya udah, cuma malah masalah bahasa, ya kan? Tetapi memang ada perbedaan. Terus saya coba ke Merriam-Webster. Nah, inilah kenapa kembali lagi ya kita belajar kemarin ya, sudah belajar kenapa sih kita juga butuh English Dictionary juga. Nah, ini salah satu kegunaannya gitu. Ini hampir sama ya. Mirip-mirip, jadi mereka agak berbeda. Ini walaupun di sini kalau cari beans aja dia keluarnya ini. Oh, saya bisa cari langsung red beans di Merriam-Webster ya. Kalau di Noah dia akan langsung keluarnya beans aja gitu. Ini kurang lebih definisinya. Nah, terus saya mau coba cari gambar lentils itu. Jadi ada yang pernah lihat lentils nggak? Pernah makan. Pernah. Bentuknya kayak gini ya. Ada dia ini sih. Ada warna beda juga kan? Iya benar, ada beda-beda warna. Ada beda-beda. Nah, kalau yang dijelaskan tadi, kalau misalnya memang nanti kan kita harus pelajari lagi ya. Ini kan saya hanya kasih contoh merah-merah, kemungkinan ya ini yang agak-agak merah ke orange-an, ke jingga-jinggaan kan. Yang saya pernah temui ini sama warna yang agak-agak kuning. Nggak tahu kalau ya. Ya, saya juga. Saya yang kuning sih, bukan yang ini. Gitu. Saya temukan yang ini sama yang kuning gitu. Nah, kalau yang inilah yang disebut apa? Kacang merah. Benar, kacang merah atau kita bilang brenebun.
Karena Berenebun. ya karena kita tuh sering banget kalau cerita, oh hak kesulungannya ditukar sama ini. Jadi kalau kita lagi makan sup renebun ya, biasanya kan bilang, ah ini nih. Benar nggak? Mbak Yanti, benar nggak? Sering dengar gitu nggak? Iya, iya memang begitu kalau dikasih tahu sama orang tua. Nah, benar, saya juga gitu. Nah, waktu tidak sengaja, bukan tidak, ya mungkin tuntun kali ya. Oh, ternyata tuh lentil seperti itu. Ya, bukan mungkin bagi beberapa orang ini kan nggak signifikan banget gitu kan. Emang kenapa kok salah cuma gini? Tapi kalau kita baca dengan baik lagi, dengan teliti, terjemahannya benar, kita akan dapatkan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, mungkin kurang lebih itu sih. Itu yang apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuka pikiran kita ya. Oh, ternyata ini toh. Kenapa sih pentingnya kita membaca Alkitab dengan teliti dan berulang-ulang. Kayak gitu. Dan di sini tambahannya dengan kita membandingkan dengan terjemahan lain, kita juga baca dengan kita bandingkan dengan cerita di kitab yang lain. Nah, itulah kegunaannya. Nah, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Lentils itu kalau di kita bilangnya apa ya? Lentils tetap. Lentils, soalnya baru tahu aku. Oh, baru tahu ya? Iya. Saya nggak mau promosi, tapi ada yang jual Mbak Yanti. Di gitu Surabaya pun ada. Di Surabaya ada. Sekarang sudah cukup banyak sih, harusnya yang jual lentils ini di Indonesia ya. David tahu lentils di mana, Fit? Belinya yang pernah makan di Indonesia atau waktu di Cina? Saya pernah makan di sini. Belinya di toko online sih banyak udah. Oke. Nah, itulah Mbak Yanti. Ini yang namanya lentils. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Tambahan? Oke, ada kesaksian? Maksudnya dari tanya jawab kayak gini ada yang mau kasih kesaksian? Atau akhirnya mengerti kenapa sih penting kita membaca tuh dengan lebih teliti lagi dan berulang-ulang? Ya, dari sini sih, dari apa yang kita udah kita lihat tadi, memang kita harus teliti, berulang-ulang membaca suatu ayat di dalam Alkitab. Karena perbedaan informasi itu juga, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu nggak terlalu signifikan atau penting, tapi sebenarnya namanya firman Tuhan ya, itu detail-detail informasi seperti ini, walaupun di dalam pikiran kita, itu nggak penting atau bagaimana, mungkin ya itu di dalam pikiran kita, cuma yang saya lihat sih yang namanya firman Tuhan, sekecil apapun informasi yang kita dapat, itu sangat-sangat penting bagi kita. Ada maksud Tuhan di situ, gitu loh. Nah, jadi kita harus teliti, berhati-hati di dalam membaca. Kita harus baca juga berulang-ulang. Kalau pengalaman pribadi sih, membaca berulang-ulang dengan teliti itu sangat membantu bagi saya secara pribadi. Karena saya melihat Alkitab itu penuh dengan informasi. Maksudnya, nggak usah Alkitab, maksudnya satu perikop aja deh. Nah, satu perikop itu saya lihat dan rasakan memang informasinya banyak. Mungkin kalau kita baca sekilas aja kayaknya nggak ada informasi yang banyak sebenarnya. Kayaknya perasaan kita. Tapi setelah kita baca dengan pelan-pelan dan berulang-ulang, ternyata yang saya rasakan ya secara pribadi, banyak hal informasi yang saya skip atau saya ternyata tidak perhatikan ketika saya hanya baca 1-2 kali. Gitu. Jadi karena kayanya informasi di dalam suatu ayat ataupun satu pasal, itu memang kita harus baca berulang-ulang dan dengan teliti. Ya, memang ini juga berhubungan dengan daya tangkap kita juga sih. Masing-masing orang kan beda ya Kak ya, daya tangkapnya. Benar. Ada yang harus berulang-ulang, ada yang mungkin 1-2 kali dia sudah dapat informasi yang banyak gitu. Dia bisa memperhatikan dengan cermat setiap informasinya. Nah, itu memang
kembali lagi masing-masing pribadi, ya kan? Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang tidak. Nah, jadi memang harus mengenal pribadi sih, mengenal diri masing-masing, gitu. Jangan sampai, ya, maksudnya ada informasi di dalam ayat tersebut yang kita nggak dapat karena kita cepat-cepat ataupun lupa untuk baca berulang, kayak gitu. Oke, thank you, Fit. Itu benar sekali. Jadi saya yakin setiap kata yang dicatat di Alkitab itu punya makna. Benar ya? Ini setuju nggak? Benar, Oke, setuju. setuju. Oke. Kenapa? Ya, karena itu firman Tuhan. Tadi David udah jelaskan. Mungkin kita bisa coba kali ya. Yang saya sering coba tuh yang lalu itu ya. Yang apa namanya? Salah satunya tuh yang ini. Yang cuma nama-nama orang. Masih ingat ya? Evelyn Iren. Karena jadi tugasnya mereka nih. Yang hanya silsilah. Iren Evelyn ingat? Yang Kita pernah silsilah Nuh bahas. itu kan ya? Dari Benar. Adam. Ingat. Nah, itu kan kalau kita cuma baca aja kayak apa sih yang didapat, ya udah cuma nama, iya kan? Ya. Tapi sebenarnya ada detail-detail kenapa sih Tuhan tuliskan. Mungkin itu next kali ya, jadi praktiknya kita kali ya. Untuk next ya, Fit ya. Setelah Boleh, ini ya. boleh. Nah, supaya juga bisa tahu sih kenapa sih jangan di skip baca, apalagi silsilah gitu kan. Kita suka silsilah, cuma silsilah, di skip aja baca gitu. Jadi jangan ya teman-teman. Setiap kata di Alkitab tuh pasti ada maknanya. Bukan kita mau cari-cari, enggak. Tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada masing-masing dari kita. Mungkin tiap orang berbeda. Kita udah pelajari ya itu ya. Di bagian keberapa ya, Fit? Kita bahas Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagian 25. 25 ya. Nanti boleh ditonton lagi. Dan setiap orang juga concern-nya mungkin berbeda. Yang satu di sini, yang satu di sana. Tetapi percayalah, itu semua penting. Oke. Thank you, David. Ada lagi yang mau mungkin kasih kesaksian? Sudah? Tidak ada pertanyaan juga? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya hanya mau akhiri dengan ini. Bukankah dari contoh-contoh yang tadi, selama kita tanya jawab ya, sebenarnya kita sudah bisa paham ya, kenapa sih membaca berulang-ulang dan dengan teliti itu penting. Membandingkan juga dengan kitab-kitab yang lain, lalu mungkin kita melihat terjemahan lain, nah sebenarnya itu sudah cukup membantu kita. Jadi kiranya renungan kita ya pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk membaca Alkitab itu dengan teliti, berulang-ulang, bersabar juga ya membacanya. Jangan cepat-cepat, jangan hanya membaca sekilas, agar kita bisa memahami lebih lagi dan tidak salah juga di dalam memahami firman Tuhan. Ingat, kita mau cari harta yang terpendam nih. Mungkin satu kali gali kita belum temukan harta itu. Coba digali lagi. Dan kita akan temukan ada begitu banyak mutiara-mutiara, ada begitu banyak harta terpendam yang akan membuat kita lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hanya ini dari saya pembahasan, Fit. Saya akan kembalikan ke David. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih Kak Priscil yang sudah membawakan pembahasan pada hari ini. Ya, kita sudah belajar ya, langkah ketiga di dalam penyelidikan Alkitab ialah kita harus membaca dengan teliti. Membaca Alkitab dengan berulang-ulang. Bukan cari-cari kerjaan ya, tapi memang itu perlu. Gitu, itu penting dan perlu. Dan ya mungkin kita hanya bisa ngomong ya di sini, tapi biarlah itu menjadi pengalaman pribadi kita, ya, pengalaman masing-masing kita, bahwa memang kita bisa rasakan dengan diri kita sendiri bahwa membaca berulang-ulang suatu ayat atau suatu pasal, membaca dengan teliti dan hati-hati itu memang sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat menolong kita di dalam penyelidikan akan firman Tuhan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Priscil yang sudah membawa pembahasan. Terima kasih juga buat teman-teman di sini. Ya, terima kasih buat pertanyaannya, terima kasih buat partisipasinya juga, dan juga terima kasih buat
saudara-saudara sekalian yang menyaksikan pembahasan ini sampai akhir. Ya, sebelum kita tutup pembahasan kita pada hari ini, kita akan berdoa dan mohon kesediaan oleh Iren untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang telah disampaikan. Dan kiranya pelajaran dapat kami aplikasikan, kami dapat pelajari lagi. Dan kiranya Tuhan juga kami dapat tidak terburu-buru dalam mempelajari firman-Mu sehingga kami dapat mendapatkan manfaat sepenuhnya yang ada di Alkitab Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ini dalam nama Yesus dan kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Iren. Ya, Thank you. bagi saudara-saudara yang mungkin punya pertanyaan, itu boleh ketik di kolom komentar di YouTube, ataupun bisa langsung menghubungi WA Grow yang ada di slide kita. Bisa juga ke media sosial Grow, baik di Facebook maupun di Instagram. Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.